Bapak Ibu semua peserta FGD pada siang hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Deskiniel. Di sini saya ingin membawakan tema bahwa PLN menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal. Jadi pengembangan infrastruktur kelistrikan yang andal menjadi salah satu upaya PLN dalam memperluas akses listrik ke seluruh wilayah Nusantara. Tiga jenis pembangkit mulai dari PLTS, PLTMG, dan PLTD. Tentu kedepannya PLN sesuai dengan transformasi, kami akan lebih banyak meningkatkan bauran energi baru terbarukan sampai 23% pada tahun 2025. Kemudian untuk di wilayah UP3 Sorong sendiri, khususnya untuk Kota Sorong dan Aimas, itu kami sudah memiliki 4 buah gardu induk, masing-masing kapasitas 460 MVA. Kemudian juga ini pertama kalinya di Papua Barat kita sudah mengoperasikan transmisi 150 kV, itu jaraknya sepanjang 34 km road, itu dari arah dari pembangkit kami PLTMG, kemudian sampai ke Ruvey. Kemudian selanjutnya kami memiliki aset untuk melayani pelanggan yang ada di Kota Sorong dan juga ada 7 kabupaten ya dan 1 kota, yaitu mulai dari Waisai, kemudian masuk ke Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Fakfak, dan Kaimana. Itu adalah wilayah pelayanan kami, Pak. Kemudian lanjut, jadi ini adalah total aset yang kami pelihara untuk melayani pelanggan kami. Jadi totalnya kurang lebih, kalau kami totalkan ya keseluruhan itu jaraknya kurang lebih panjang jaringan kami itu 2.300 km. Sepanjang jarak Jakarta Sorong. Itu adalah menjadi tanggung jawab kami untuk memelihara kandalan jaringan listrik sepanjang itu. Dengan pegawai 155 orang dan outsourcing kami sebanyak 118 orang. Tugas yang cukup berat untuk menjaga keandalan listrik di wilayah Papua ya. Oke, kemudian jumlah pelanggan kami untuk sampai saat ini, sampai April 2021, itu ada 150.478 pelanggan, termasuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan industri. Kemudian juga untuk total penjualan energi listrik kami di tahun 2020, walaupun di pandemi kami masih menunjukkan tren yang positif, masih meningkat sekitar 6%. Oke, lanjut. Nah, ini adalah wilayah pelayanan kami, totalnya. Menyebar cukup banyak ya. Total sistem yang kami operasikan terpisah untuk mendukung lokasi-lokasi pariwisata itu, total ada 133 lisa atau listrik pedesaan. Ini menyebar di seluruh wilayah pelayanan kami yang saya sebutkan tadi, 7 kabupaten dan 1 kota. Ini menjadi tantangan bagaimana kami dapat menunjang wilayah-wilayah yang menjadi destinasi wisata khususnya di Raja Ampat karena memang lokasinya menyebar. Dan ini adalah rencana pengembangan kelistrikan di Raja Ampat, pembangunan PLTMG 10 MW. Kami sudah rencanakan sesuai dengan RUPTL di tahun 2022 akan dibangun di Waisai, tanahnya, lahannya sudah ada. Kemudian pembangunan PLTS ini yang baru kami resmikan juga di April kemarin, kami terus menggunakan EBT untuk melistriki kampung-kampung terlebih khusus untuk wilayah-wilayah pariwisata di Raja Ampat. Kemudian juga dengan perluasan jaringan dan relokasi mesin-mesin untuk kampung yang belum ada listriknya. Dan ini adalah rencana atau skema bagaimana kami mendukung infrastruktur kelistrikan khususnya di wilayah pariwisata. PLN menargetkan untuk pembangunan PLTS di tahun ini itu sebanyak 52 lokasi desa yang baru. Kemudian dengan ABDAL atau disebut juga tabung listrik, ini yang dapat bersifat portable untuk 305 desa. Kemudian PLTD hybrid atau PLTD yang kita hybridkan dengan energi baru terbarukan yaitu PLTS. Kemudian grid existing ini atau perpanjangan atau ekspansi jaringan yang sudah ada. Ini adalah contoh untuk yang tadi disebut ABDAL ya atau SPEL ya. Ini untuk lokasi-lokasi yang isolated, kami akan bangun seperti ini. Jadi PV-nya, kemudian ini adalah ABDAL atau alat penyimpan daya listrik atau biasa juga dikenal dengan tabung listrik. Nah, ini nanti yang bisa dibawa, diisi pada stasiun pengisian ini dan dibawa untuk ke rumah-rumah untuk melistriki. Jadi sistemnya listrik DC lagi, bukan listrik AC. Lebih aman dan efisien serta mudah dan cepat dalam pembangunan untuk lokasi-lokasi atau akses yang sulit dijangkau. Kemudian ya ini menjadi agenda atau isu prioritas di Raja Ampat. Tentu saja keandalan ini selalu menjadi tantangan utama kami, yaitu bagaimana cukup dan dapat continue. Tentu tujuannya, goal akhirnya itu adalah memberikan pelayanan yang optimal dan juga pastinya kepuasan pelanggan. Kemudian ini pengoperasian listrik pedesaan, kalau kita berbicara terkait wisata pasti berhubungan dengan bagaimana melistriki desa-desa.
Ini layanan kami untuk memudahkan pelanggan tentunya dengan aplikasi PLN Mobile. Ini saya next saja. Mungkin tadi silakan Pak Indra ya, kalau ada yang install silakan bisa menghubungi Pak Indra. Jadi selain memberikan infrastruktur kelistrikan yang baik dan handal, kami juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk dapat mengadukan komplain atau gangguan. Jadi ini sangat sayang sekali kalau misalnya kami sudah investasi banyak dari sisi PLN, ini sifatnya seperti Gojek, GoFood seperti itu. Jadi dimanapun Bapak Ibu mau order gangguan itu bisa langsung dan secara otomatis masuk ke perangkat atau HP petugas kami. Mana petugas yang terdekat, itu dia langsung akan diarahkan ke titik koordinat gangguan. Jadi laporan gangguan itu sangat cepat kalau melalui aplikasi ini. Itu hanya sekitar 30 dan kami memiliki service level agreement itu dengan outsourcing kami, itu maksimal 2 jam harus sudah selesai penanganan gangguannya. Tantangan terbesar tentu kami sudah melakukan langkah-langkah terobosan dan inovasi. Ini salah satu contohnya. Ini adalah salah satu contoh untuk mempermudah melistriki lokasi-lokasi. Kami sudah merancang sistem pembangkit dalam bentuk kontainer yang menggunakan PV dan juga dengan PLTB atau tenaga angin. Ini sangat mudah, bisa langsung ditempatkan di lokasi-lokasi. Dan ini adalah contoh yang tadi disebut Abdal. Jadi bisa digunakan untuk listrik. Saya skip aja. Oke, ini. Jadi PV yang kami bisa gunakan juga itu untuk lokasi-lokasi, misalnya di sini kan banyak resort-resort yang benar-benar tidak akan bisa kita jangkau dengan membangun tiang-tiang. Nah, kami menyiapkan layanan fasilitas listrik yang kami sebut dengan Abdal ini. Jadi ini nanti ada perangkat kWh meternya, jadi pelanggan tinggal mengisi token seperti biasa. Peralatan ini bisa kami pasang untuk mendukung misalnya eco resort seperti itu. Karena banyak permintaan dari lokasi-lokasi pariwisata yang meminta supaya mereka bisa green energy. Sekian penyampaian dari saya dan mewakili PLN UP3 Sorong. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Engineer.